Halo Bapak dan Ibu pendidik sekalian, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng sesuatu yang penting banget, yaitu Panduan Kokurikuler Madrasah 2025. Anggap saja ini adalah cetak biru kita untuk masa depan pendidikan di madrasah. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Ini dia peta jalannya. Pertama, kita lihat visinya, tujuan besarnya apa. Terus, kita masuk ke kerangka belajarnya, gimana caranya mencapai visi itu. Nah, setelah itu, kita lihat wujud nyatanya, kegiatannya apa aja. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, gimana kita mengukur dampaknya. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya, dari pertanyaan, mengapa? Bagian ini tuh ibaratnya kompas kita, yang nentuin arah semua usaha pendidikan kita ke depan. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang paling penting. Sebenarnya, apa sih tujuan akhir dari semua yang kita kerjakan di madrasah? Cita-cita tertingginya itu apa? Jawabannya, ternyata bisa dirangkum dalam satu angka yang kuat. 8. Ya, ada 8 dimensi inti yang menjadi profil lulusan ideal yang kita semua harapkan. Nah, coba diperhatikan diagram ini. Ini menarik banget. Kedelapan dimensi profil lulusan itu, mulai dari keimanan, nalar kritis, sampai kolaborasi dan kesehatan, diletakkan pas di tengah-tengah. Artinya apa? Ini bukan cuma sekedar daftar checklist, tapi ini adalah inti dari semua proses belajar. Semuanya saling terhubung. Terus, apa yang jadi fondasi dari 8 dimensi tadi? Nah, di bawahnya ada filosofi yang sangat mendalam yang disebut panca cinta atau 5 cinta. Inilah bisa dibilang jiwanya kurikulum kita. Jadi intinya begini, kelima cinta ini, cinta sama Allah, cinta ilmu, sampai cinta tanah air, itu jadi landasan spiritual dan etis untuk semua hal. Panca cinta inilah yang jadi bahan bakar dari setiap kegiatan belajar mengajar kita. Oke. Kita udah pegang visinya yaitu 8 profil lulusan yang didasari panca cinta. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, di bagian ini kita akan bongkar arsitektur atau kerangka strategis untuk mewujudkan visi itu. Diagram ini ngejelasin kerangka kerjanya dengan sangat baik. Lihat deh, pusatnya itu pembelajaran mendalam yang sadar, bermakna, dan menyenangkan. Nah, ini disokong sama 4 pilar yang saling nyambung. Praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan teknologi digital. Jadi satu siklus yang utuh. Keempat elemen ini tuh kerjanya barengan sinergis. Praktek pedagogisnya harus aktif, lingkungan belajarnya nggak cuma di kelas. Kemitraan sama keluarga dan masyarakat itu wajib, plus kita manfaatin teknologi dengan cerdas. Semuanya ini ngebentuk satu ekosistem yang utuh buat mendukung anak-anak didik kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, bagian apanya. Ini adalah toolkit praktis, kegiatan-kegiatan konkret yang bisa langsung Bapak dan Ibu terapkan di madrasah. Di panduan ini, ada 4 bentuk kegiatan utama yang ditawarkan. Ada pembelajaran lintas disiplin, terus ada G7KAIH, KKBC, dan yang keempat ini fleksibel banget, yaitu cara lainnya yang disesuaikan sama konteks lokal. Jadi ini bukan menu kaku ya, tapi lebih ke kotak peralatan yang bisa kita pilih dan sesuaikan. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, G7KIH. Ini singkatan dari Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ini bukan cuma jargon loh, tapi benar-benar sebuah kerangka buat ngebentuk karakter lewat pembiasaan yang rutin, konsisten, dan terencana. Selanjutnya ada KKBC, atau Kegiatan Kolaboratif Berbasis Cinta. Nah, kalau ini fokusnya untuk membumikan nilai-nilai panca cinta yang tadi kita bahas. Jadi filosofi 5 cinta itu nggak cuma di kepala, tapi dipraktekkan bareng-bareng dalam kegiatan sehari-hari. Coba lihat alur ini. Ini adalah contoh perencanaan kegiatan lintas disiplin ilmu. Jelas banget kan langkah-langkahnya? Dan yang paling penting, coba lihat titik awalnya dari mana. Selalu dari tujuan akhir kita, profil lulusan. Sama halnya dengan G7KAI, ada juga alur pengembangannya yang sistematis. Ini nunjukin kalau gerakan pembiasan karakter ini bukan cuma kegiatan dadakan, tapi sebuah program yang direncanakan dengan matang, dari mulai nentuin tema sampai evaluasinya. Oke, visinya udah ada, kegiatannya juga udah jelas. Tapi, gimana kita tahu semua ini beneran berhasil? Apa dampaknya? Nah, disinilah evaluasi dan asesmen memegang peranan super penting. Panduan ini benar-benar nekenin pentingnya asesmen otentik. Maksudnya apa? Kita nggak lagi cuma ngetes apa yang murid hafal, tapi kita lihat apa yang bisa mereka lakukan dengan ilmu itu di dunia nyata. Jadi fokusnya geser nih, dari sekedar nilai ujian ke portofolio karya nyata dan pembuktian kemampuan. Nah, penting juga buat kita paham bedanya.
Ada asesmen formatif, ini kita lakukan selama proses belajar, tujuannya buat kasih masukan biar makin baik. Terus ada asesmen sumatif, ini di akhir kegiatan, buat ngukur ketercapaian tujuan. Dua-duanya ini harus jalan barengan, saling melengkapi. Dan kutipan dari Bapak Direktur Jenderal ini jadi pengingat yang luar biasa buat kita semua. Tujuan akhirnya ya ini, melahirkan pemimpin masa depan yang ilmunya ada, akhlaknya bagus, dan hatinya digerakkan oleh cinta. Sebagai penutup, saya mau ajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Setelah kita bongkar semua kerangka kerja ini, kira-kira langkah konkret pertama apa yang bakal Anda ambil untuk mulai membawa visi besar ini jadi kenyataan di madrasah Anda? Mari kita pikirkan bersama.